Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Udah lama banget aku nggak nyapa teman-teman semuanya. Terakhir aku upload sebenarnya baru beberapa hari yang lalu. Tapi itu cuman video pada saat lebaran ya, video 3 menitan. Dan aku udah kangen banget pingin berbagi informasi dan pengalaman aku selama memiliki usaha warung sembako. Mohon maaf ya kalau di video kali ini suara aku kurang maksimal karena memang aku lagi flu batuk. Dan ya aku juga udah punya stok video, sayang banget kalau nggak diupload, jadi ya langsung aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ganti suasana di warung aku. Sebenarnya cuman pingin geser etalase aja ya supaya lebih luas, karena kalian bisa lihat di warung aku ini udah mulai berantakan, banyak kardus yang asal simpan aja di lantai. Pokoknya ini udah sempit banget, mana ada galon juga kan yang di depan etalase itu. Pokoknya menurut aku ini sempit. Dan untuk di belakang etalase ini kan adalah dapur ya, dapur sekaligus ya kayak semacam ruang santai kalau misalnya aku nungguin pembeli. Nah ini juga udah berantakan banget ya teman-teman. Nah ini meja makan, terus di sebelah kiri sana ada dapur. Udah padat banget ya teman-teman kelihatannya, tapi ya memang seperti ini konsepnya ya teman-teman. Sengaja digabung antara dapur dan kios supaya lebih gampang aku melihat ketika ada pelanggan atau pembelian datang berbelanja. Itu kalian jangan salfok ya, lihat ada jemuran di dalam rumah karena memang akhir-akhir ini cuaca di Makassar lagi seringnya hujan, sedangkan pakaian kotor aku itu numpuk banget ya teman-teman. Jadi mau nggak mau jemuran aku masukin ke dalam rumah. Oke lanjut, ini untuk etalasenya udah aku mundurin, yang lemari TV itu ya teman-teman udah aku mundurin ke sebelah kiri. Dan step selanjutnya aku dan Pak suami bakalan mundurin etalase ini, tapi nggak bakalan aku video karena di sini aku lagi nggak berhijab ya teman-teman, masih pagi dan aku mager banget kalau mau sebenarnya ini kontennya nggak disengaja ya teman-teman. Nah ini setelah aku geser hasilnya seperti ini ya teman-teman, udah lumayan luas. Dan untuk isi lemari tadi udah aku keluarin ya, itu kalian bisa lihat ada keranjang yang isinya barang jualan aku. Nah ini aku dibantuin sama Pak suami teman-teman, kita berdua aja geser lemari ini. Dan Masya Allah ini lemarinya super berat banget, itu etalasenya hampir hampir nggak bisa kebuka karena lintasan pintu etalasenya itu agak miring sedikit ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kebetulan ada Pak tukang yang kerja di rumah, jadi aku minta tolong buat dibenerin. Selain geser lemari etalase, ini juga sekalian aku lap ya, full aku lap di lemari yang transparan ini. Tapi kalau untuk yang lemari hitam itu nggak aku lap karena memang baru beberapa minggu yang lalu udah aku bersihkan ya teman-teman. Oke lanjut, setelah aku lap langsung aku susun lagi untuk ya jualan aku ya teman-teman. Ini aku display lagi untuk Ultra Milk, dan memang Ultra Milk ini tuh paling best seller juga di warung aku, makanya aku nyetok berbagai varian rasa dan berbagai varian ukuran karena memang selaris itu di warung aku. Sebagai pemilik warung sembako, tentunya aku mau mendapatkan keuntungan yang lebih ya teman-teman. Jadi bila penjualan semakin tinggi, tentunya operasional warung bisa turut berjalan dengan baik dan warung pun bisa semakin berkembang. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan omset warung sembako. Untuk meningkatkan keuntungan pun juga perlu strategi tersendiri ya teman-teman. Jadi kita perlu terapkan entah itu dari segi pelayanan maupun produk yang kita jual, semuanya perlu kita pikirkan secara cermat dengan melihat bagaimana kebutuhan konsumen atau tetangga kita serta kondisi persaingan di tempat kita. Oke, jadi sambil nemenin aku beberes, sekalian juga di sini aku mau jawab pertanyaan dari Mam Nur Aini. Bun, aku mau nanya, aku ada buka kedai sembako tapi perharinya nggak nyampe 2 juta. Jadi kayaknya beliau ini mau minta tips ya gimana caranya meningkatkan omset warung sembako, karena di warung beliau itu omset seharinya itu nggak nyampe 2 juta. Nah sebenarnya yang mau aku tanyakan juga ke beliau ini, buka warung sembakonya itu udah berapa lama dan di mana ya. Jadi kalau semisal beliau itu masih baru memulai atau baru merintis usaha warung sembako dan omsetnya udah tembus 1 juta, itu menurut aku udah lumayan banget ya teman-teman. Karena sejujurnya pada saat aku membuka warung sembako pun pada saat itu omset aku seharinya cuma 300.000. Karena memang pada saat aku membuka usaha warung sembako di tahun 2021 itu juga barang yang aku jual nggak seberapa banyak ya teman-teman. Pokoknya masih minim banget, dan omset yang aku terima itu 100% aku pakai lagi untuk
memutar kembali membelanjakan isi warung sembako. Jadi sebenarnya simpel banget ya teman-teman, kalau kalian misalnya mau menambah omset, itu artinya kalian harus menambah berbagai macam varian juga di warung kalian. Yang tadinya kalian cuma jual secara eceran, ya sebisa mungkin kalian sediakan juga dalam bentuk rencengan atau per kardus gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau menambah keuntungan yang lebih besar lagi, itu artinya kalian harus menciptakan produk kalian sendiri. Contohnya kalian beli kacang di pasar, kalian goreng, kalian bungkus sendiri, dan kalian kemas dijual per 2.000. Nah itu pastinya keuntungan kalian itu jauh lebih besar ya teman-teman, ketimbang kalian beli di pasar yang udah dalam bentuk rencengan. Kalian harus tahu juga kira-kira barang apa yang paling laku di warung kalian. Nah kalau misalnya yang paling laku adalah jajanan anak-anak, cara untuk meningkatkan pendapatan kalian yaitu kalian beli dalam bentuk kardusan ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian beli cuma dalam bentuk rencengan, itu keuntungan kalian pastinya tipis banget, mungkin nggak nyampe 1.000 ya teman-teman kalau zaman sekarang ini. Jadi kalau mau mendapatkan keuntungan yang lebih berasa, ya kalian sebisa mungkin nyetok dalam bentuk kardusan gitu. Selain kualitas produk yang baik, pelayanan kepada pelanggan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan omset penjualan di warung sembako ya teman-teman. Karena sebaik apapun produk yang kita jual, dengan pelayanan yang buruk, maka pelanggan tidak akan kembali ke warung kita. Oke, alhamdulillah di sini aku udah selesai untuk beberesnya. Lemari etalasenya udah aku mundurin dan isi etalasenya juga udah aku susun kembali. Dan sebenarnya di sini masih ada beberapa bagian yang masih berantakan ya teman-teman. Padahal baru beberapa minggu yang lalu aku udah rapikan di bagian lemari sebelah kiri ini. Rak sebelah kiri ini udah aku bongkar full dan aku bersihkan, aku rapikan. Tapi ya seperti yang kalian lihat tadi, susah banget ya teman-teman kelihatan rapinya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semua produknya itu perputarannya cepat ya teman-teman. Jadi yang kalian lihat banyak ini, insya Allah expire-nya masih lama semua ya teman-teman, 2025 ke atas. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu ya teman-teman, kebutuhan apa aja yang dibutuhkan oleh pelanggan kita berdasarkan tempat yang kita buka. Contohnya jika kita membuka di kawasan perumahan, maka barang yang kita jual itu harus berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari atau bahan makanan. Ada juga kita harus menyediakan camilan, karena kan biasa anak-anak para tetangga itu lebih senang berbelanja di dekat rumah ketimbang belanja yang jauh-jauh gitu. Beda lagi ketika kita membuka usaha warung sembako di sekitaran anak kos, maka makanan ringan, cemilan hingga makanan instan itu perlu ada di warung kita ya teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan cara yang sedikit kreatif, misalnya agar warung teman-teman tampak berbeda dan unik dari warung sembako lainnya, maka carilah ide untuk membuat warung teman-teman itu jadi lebih unik, karena keunikan ini bisa menjadi ciri khas warung sembako teman-teman. Misalnya ada beberapa warung sembako yang mengecat warna tembok warungnya dengan warna pink untuk membuat warungnya itu terlihat berbeda dan menarik rasa penasaran calon pembeli. Ya meskipun terkesan sederhana, tapi cara ini tuh bisa meningkatkan penjualan warung sembako ya teman-teman, karena terbilang cukup efektif. Konsisten dan disiplin juga sangat diperlukan untuk hal apapun, termasuk dalam hal penjualan, karena hal tersebut merupakan modal yang mesti dimiliki oleh para penjual guna bisa mencapai omset yang diinginkan. Bila jam buka tutup warung seringkali molor ataupun sering tutup, ya jelas aja ya pelanggan pun gak akan mau berbelanja di warung kita, dan ya otomatis omset pun akan menurun. Lalu selanjutnya adalah teman-teman harus bisa konsisten. Konsisten dalam artian teman-teman jangan pantang menyerah bila warung teman-teman itu masih sepi. Karena yang namanya berdagang itu ada kalanya rame, ada kalanya sepi. Pokoknya teman-teman semangat aja. Insya Allah warung kalian itu akan makin banyak dikenal. Jadi begitulah ya teman-teman, sedikit sharing aku yang sebenarnya juga masih terhitung pemula, karena aku merintis usaha warung ini juga masih jalan 3 tahun, masih sangat merintis, dan untuk isi warung aku juga masih belum begitu lengkap, masih sederhana banget, campuran antara tradisional dan modern. Karena ya seperti teman-teman lihat, warung aku masih bisa dibilang berantakan, masih sangat jauh dari kata modern, tapi semaksimal mungkin aku berusaha untuk memuaskan para pelanggan supaya tetangga-tetangga aku itu nggak perlu jauh-jauh lagi berbelanja, karena insya Allah di warung aku ini sebisa mungkin memenuhi kebutuhan mereka.
Barangkali teman-teman juga ada yang merasakan sebagai konsumen ketika berbelanja di warung tetangga, mungkin ada sedikit unek-unek suka duka ketika berbelanja ya. Boleh ya coret-coret di kolom komentar kira-kira hal apa yang kalian inginkan ketika berbelanja di warung supaya kita sebagai pedagang itu semakin semangat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru merintis atau yang ingin membuka usaha warung sembako. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.